Ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marisa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat, dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung oleh dia. Tapi nggak di infus itu, Enggak foto sih, lama. nggak diinfus sama sekali, masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Iya. Cuman emang kita ya shock lah. Berpulangnya artis senior Marisa Haque memang meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang, terutama bagi sang suami, Ikang Fauzi. Kepergiannya yang mendadak membuat banyak orang terkejut, menciptakan gelombang kesedihan yang menghampiri setiap sudut kehidupan mereka yang mengenalnya. Setelah pemakaman Marisa kemarin, beredar kabar kondisi Ikang yang sangat drop. Foto-foto yang menunjukkan Ikang harus diinfus menjadi viral, memicu kekhawatiran di kalangan penggemar dan teman-temannya. Namun belakangan terungkap bahwa berita tersebut hanyalah hoaks. Bahkan akhir pekan lalu, Ikang bersama dua anaknya melaksanakan ritual yang penuh makna untuk mengenang Marisa. Mereka mengunjungi makam Marisa dengan membawa seikat bunga. Dalam keheningan yang mendalam, mereka membaca doa, mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dalam akhir doa mereka, terlihat sekali betapa besar kerinduan Ikang kepada istrinya. Dengan penuh rasa cinta, ia mengecup nisan mendiang, seolah mengharapkan sentuhan itu dapat menghubungkannya kembali dengan cinta sejatinya. Hari ini saya sama ayah dan juga Cici baru bisa berziarah ke makam ibunda kami tercinta Marisa Haque. Karena kemarin itu kita mau ziarah tuh susah waktu itu, karena di rumah selalu ada orang datang untuk berbelasungkawa dari sahabat-sahabat ayah. Hargai juga mereka mendoakan. Iya, dan kemarin tuh malamnya tahlilan selama 3 hari kan. Berturut-turut, jadi agak susah gitu. Nah hari ini kita tidak ada tahlilan, jadi kita harus sempetin untuk bisa kesini. Tapi nggak di infus itu, Enggak foto sih, lama. nggak diinfus sama sekali, masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Cuman emang kita ya shock lah. Ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marisa juga pengen
biar saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung oleh dia. Iya betul. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi hidup dulu, saya nggak tahu lah. Proses lah. Tapi insya Allah sih ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah benar-benar baik ya. Ya diampunilah segala dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan itu yang merupakan harapan saya sekarang ya, terus menerus berdoa aja. Berupaya untuk ikhlas, itulah yang kini sedang dijalani oleh Ciki dan Bella, dua anak dari almarhumah Marissa Haque. Kepergian sang ibunda adalah hal paling menyakitkan dalam hidup mereka. Setiap kenangan bersama Marissa menjadi momen berharga yang terukir dalam ingatan. Tak bisa dilupakan begitu saja. Dalam hening malam, mereka sering teringat tawa dan pelukan hangat sang ibunda, seakan menyelimuti mereka dalam rasa aman dan cinta. Marissa dikenal bukan hanya sebagai artis, tetapi juga sebagai sosok yang sangat peduli akan kebersihan dan kerapian. Ia selalu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada kedua anaknya. Hal inilah yang menjadi bekal bagi Ciki dan Bella untuk terus menjaga kerapian. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga dalam hal yang lebih simbolis seperti merapikan makam ibunda tercinta. Ikhlas kok, kita udah ikhlas Pak. Tapi emang semua butuh proses, nggak mudah. Ya enggak Pak, nggak ada rencana apa-apa. Ini masih mencerna kita Pak. Ya hidup akan terus berlanjut Pak. Kalau untuk perapian itu kemarin pas keluarganya datang dan anaknya pada datang minta dirapikan, baru hari ini saya merapikan. Itu aja, minta dirapikan. Mau dipasangkan rumput gitu aja biar rapi dan tanahnya dibuat dirapikan. Biar berbentuk, udah itu aja sih Mbak. Saya akan merapihkan, pelan-pelan saya akan merapihkan. Saya juga nggak mau memberatkan hisap ibu. Cuma saya butuh waktu. Ini aja intens banget dari tiap pagi apa gitu. Belum ada cukup ruang buat berduka sih. Ibu selalu ngajarin tentang kerapihan sih. Kayak rumah ini harus tertotok, hidup itu harus disiplin gitu. Ya itu insya Allah akan kami realisasikan. Baju dasternya kan digunting ya buat dimandiin, itu saya masih simpen sih Bang. Iya, saya nutupin aurat ibu pakai bergo naik kuda saya. Yang mandiin ternyata ngefans banget sama ibu. Dari zaman katanya buku tulis sekolahnya tuh covernya ibu. Cuman kayak saya ketemunya justru pas mandiin jenazahnya. Ibu Hajah yang mimpin saya mandiin jenazah, terus saya boleh minta nggak ini kerudungnya Ibu Marissa, bergonya, terus boleh Bu, sering pakai buat ibadah ya. Tapi maaf, aslinya itu bergo saya, ada bekas gigitan kuda lagi. Cuma nggak apa-apa, ini saya ngefans banget dari zaman saya kecil. Cuma nggak nyangka ketemunya pas mandiin jenazahnya. Gitu, Ibu Hajah siapa gitu ngajarin saya cara memandu saya buat mandiin ibu saya. Kita duka ini kita sekeluarga ngerasain sebenarnya dengan apa ya, cara dan mungkin frekuensinya beda-beda, karena kan ada yang duka sebagai seorang adik, seorang anak, seorang suami gitu kan, ponakan ya jatuhnya kalau lo sama ibu. Iya, ponakan. Pasti kan rasanya beda-beda, tapi kita tuh sama-sama berduka gitu, dan cara kita memproses tuh ternyata macem-macem ya orang ya. Ada yang tiba-tiba nangis, ada yang bengong, ada yang mood swing. Aku tuh mood swing tuh. Iya, aku tuh ngerasa itu kayak wave gitu. Wave. Kadang on off. Kalau ada orang tuh kayak bisa jadi ada sedikit senyum lah, ketawa dikit apa gitu. nangis. Tapi giliran malam sih dahsyat banget itu. Iya. Kayak ombak gue. Kalau di gue ya, gue nggak tahu di orang yang ditinggal sama ibu tuh gimana. Cuma di aku tuh kayak ombak gitu. Iya. Wah, gitu sih. Iya, aku video call sama saudara-saudara yang di luar negeri aja tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Kayak aduh, udah pada ada yang di luar negeri gitu. Kita bisa nggak ya ngumpul lagi semuanya sehat-sehat? Bisa, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Sejak kepergian Marissa Haque 5 hari yang lalu,
Rumahnya tak pernah sepi dari para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Deretan bunga dan karangan bunga masih menghiasi halaman rumah, menciptakan suasana haru yang mendalam. Dari sekian banyak tamu yang hadir, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Siti Nur Aziza Ma'ruf, putri dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Kehadirannya bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah ungkapan rasa empati dan dukungan di tengah duka yang mendalam. Sangat ya, karena ya tadi saya lihat kan dia sangat sehat, energik ya. Telepon dengan saya juga masih cerita-cerita gitu ya tentang riset, ayo kolaborasi riset dan lain sebagainya dengan beliau. Jadi sangat mengejutkan ya. Apalagi saya mendengar cerita dari keluarga ya, beliau itu dalam keadaan yang sehat gitu ya, tidak ada tanda-tanda beliau sakit ya atau mengalami gangguan ya secara kesehatan. Karena kami kan sama-sama juga sama-sama di dunia pendidikan. Beliau juga dosen di business school ya. Dan saya juga mengajar ya, kebetulan sama-sama pemerhati halal dengan almarhumah. Kebetulan kami pernah juga sama-sama sosialisasi halal ya di Tangerang Selatan ini bersama Mbak Ica. Saya mengenal beliau itu orang yang baik ya, ramah, humble ya, cerdas ya. Beliau sangat smart dan aktif sekali ya. Selain cantik ya, karena beliau ini artis ya, bintang film yang cukup berprestasi. Sangat dikenal lah di zamannya beliau ini. Masya Allah, pingsan-pingsan orang Pak, saya juga sampai bingung gitu. Mereka sedih, saya lebih sedih lagi. Ya, Masya Allah, saya tuh ngelihatnya ternyata ibu tuh ending di dunia itu bagus banget. Banyak yang mengangkat kebaikan ibu, dan ayah sebegitu cintanya sangat besar buat ibu dan lain sebagainya. Semoga ibu ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Ikang udah lebih kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1, kita satu SMA bareng gitu ya. Terus sahabatan lah dulu, kita sama-sama di OSIS, bukan kesenian tapi keamanan. Berantem sama-sama, bandel sama-sama gitu, tegar ya. Kemarin tuh pemandangan yang saya sebenarnya nggak percaya, ini Ikang bukan ya, kok Ikang bisa begini. Ikang di mata saya, dan yang saya ketahui selama saya bersahabat sama Ikang ya, orang yang amat sangat tegar, rocker gitu. Kemarin beda banget. Ya tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Ciki, untuk Mas Ikang gitu, supaya diberikan ketabahan, karena memang ini mendadak ya. Pasti kaget ya, keluarga juga shock gitu. Dan insya Allah karena Mbak Ica orang baik ya, insya Allah almarhumah husnul khotimah ya di jalan Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.